Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pagi hari ini mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai pelajaran. Semoga dalam pelaksanaan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, saya akan absen dulu. Siapa tahu dari kalian ada yang tidak hadir ya. Oke. Adelia. Oke. Amanah. Amelda, Amelia, Aprilia, Asfa. Asfa mana? Oh sakit, suratnya ada? Oh iya. Kariza, Deni, Diva, Faiz. Faiz mana? Tidak ada suratnya. Oh tidak ada suratnya ya. Nurul, Yesa. Oke, semua sudah saya absen. Silahkan disiapkan buku materinya, yaitu bab 3. Baik anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu materi dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu materinya adalah berpikir kritis dalam Islam. Nanti seperti apa isi dari materi tersebut, mari kita lihat bersama-sama peta konsep dalam pembelajaran pemikiran kritis dalam Islam. Baik anak-anak, seperti yang kita lihat pada peta konsep pada layar proyektor, yaitu adalah berpikir kritis akan dipelajari melalui satu, yaitu kita akan membaca Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Yang kedua, kita akan menganalisis Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Sedangkan yang ketiga adalah nanti kita akan tahu bagaimana manfaat berpikir kritis dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu,
membaca Quran surat Al-Imran ayat 191 dan 190 nanti, kemudian diharapkan kalian semua bisa menghafal. Tidak apa-apa, tidak usah takut, karena Quran surat Al-Imran 190 dan 191 ini tidak panjang. Nanti bisa kok dihafalkan, tidak usah takut ya. Dan yang dari analisis nanti diharapkan kalian yang pertama mampu memahami hukum tajwid daripada ayat, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Yang kedua, dengan kita menganalisis Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191 ini, diharapkan kalian semua akan memiliki sikap dan perilaku berpikir kritis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita membahas materi berpikir kritis dalam Islam yang pertama adalah diharapkan anak-anak nanti bisa membaca Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menganalisis hukum tajwidnya. Bagaimana hukum tajwid yang ada pada Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Sedangkan yang ketiga, anak-anak nanti dalam pembelajaran ini diharapkan mampu menganalisis terjemahan daripada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Baik anak-anak, mari kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian kita pahami dari apa terjemahnya, sehingga kita paham apa tujuan dan maksud pada ayat tersebut. Mari kita bersama membaca bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Terbaik. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang 191. Yang artinya yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring atau tidur, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Baik, coba dari kalian ada yang bisa membaca, nanti sama Bapak Guru akan dikasih nilai. Coba angkat tangan. Ya, kamu Denny, silahkan. Ya, bagus. Ada lagi? Coba angkat tangannya. Ya, Fuad, coba. Nah, pinter, bagus. Ya, itu berarti teman-teman sudah banyak yang bisa. Alhamdulillah. Coba ada satu lagi, coba. Ya, ini Elisa, silahkan. Ya, bagus. Nah, anak-anak, silahkan kalian harus belajar membaca. Seperti Denny, Fuad, Elisa ini tadi sudah lumayan bagus. Pasti di rumah rajin membaca kan ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, dari Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191 tadi yang sudah dibaca,
sekaligus dibaca terjemahannya, kalian sudah punya gambaran apa belum? Sebenarnya apa inti yang disampaikan dalam ayat tersebut? Coba Anda bayangkan, bagaimana bumi yang kita tempati ini diciptakan oleh Allah. Begitu luas, begitu indah, dan yang luar biasa adalah dihuni oleh jutaan manusia, jutaan hewan, dan jutaan makhluk hidup yang lain yang dapat berdampingan. Sungguh ini adalah merupakan sebuah ciptaan yang luar biasa. Bagaimana kita ketika malam hari memandang langit yang cerah, yang penuh dengan bintang-bintang di angkasa, ada bulan. Betapa indahnya langit yang kita lihat pada malam hari ini. Tapi di dalam keindahan langit itu menyimpan berjuta-juta misteri yang sampai saat ini manusia belum bisa memecahkan. Yang ketiga, kita mungkin terbiasa mengalami yaitu pergantian siang dan malam. Ya kan? Dedi, ya kan? Coba kita bangun pagi, kemudian kita sekolah, di waktu pagi pun siang, kita nanti pulang dari rumah sudah sore, kemudian mandi, kemudian pulang, tidur, terus belajar, tidur. Nah, tiba-tiba sudah malam, ya kan? Kemudian setelah itu besok pagi lagi. Nah, ini sungguh luar biasa. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang oleh Allah disampaikan melalui Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Di mana orang yang mau berpikir atas ciptaan Allah yang dicontohkan di sini tadi adalah langit, bumi, dan perpindahan daripada siang dan malam, maka orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang ulul albab atau orang-orang yang memiliki akal. Bagaimana? Apakah kalian juga termasuk ulul albab? Baik anak-anak, sebelum kita nanti akan mengkaji lebih jauh tentang apa yang disampaikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, kita akan belajar bersama-sama yaitu untuk mengetahui hukum bacaan pada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Maka dari itu, Bapak nanti akan membagi kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok berisi 6 orang untuk mencari bagaimana hukum bacaan pada ayat tersebut. Nanti setelah kalian mencari, kemudian sudah ketemu ditulis di buku, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Bagaimana dan seperti apa hukum bacaan dan alasannya seperti apa. Maka dari itu yang diharapkan Bapak, kalian semua ketika kelompok nanti haruslah aktif. Karena Bapak Guru akan menilai sikap kalian. Jadi sikap aspek sosial kalian bagaimana? Apakah kalian itu orangnya individu, atau mau bekerja sama, atau hanya pasif, atau hanya aktif. Tentunya yang diharapkan Bapak Guru ya adalah kalian semua aktif dalam melakukan kegiatan tersebut. Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai kegiatannya mencari hukum bacaan tajwid? Alhamdulillah saya lihat tadi kelompok 1 bagus, kerjasamanya bagus. Ya ini yang bagus. Kelompok 2 juga bagus. Walaupun tadi ada si Eli itu tadi agak diem aja, itu nggak baik, harus tetap kerjasama. Nah ini yang kelompok 3 ini. Kelompok 3 ini harus lebih aktif ya. Si Joni, Fuad sama si Doni tadi temennya mencari kunci jawaban, mencari hukum tajwidnya, malah main game sendiri. Nah ini kelompok 4, ini juga bagus. Kelompoknya Cindy ini. Ya gitu, kerjasama sama kayak kelompok 1 tadi.
Nah, kelompok 5 ini tengah-tengah ya. Ya, ini sebagian ini si siapa ini namanya Dono ini. Dono ini tadi malah itu bandemi kancane ya. Main-main sama kan temennya ndak boleh, besok harus yang aktif lagi. Tapi secara keseluruhan kalian sudah bagus dalam kerjasama. Ini bagus sekali, sudah saya catat nilainya. Nah, tenang aja, nanti yang tasdi masih belum aktif, nanti sama Bapak Guru akan dibantu. Baik, karena kalian sudah selesai, maka silahkan nanti presentasi dimulai dari kelompok 1, kelompok Nyairul ya. Nanti silahkan maju, presentasikan bagaimana jawabannya, kemudian dilanjutkan kelompok 2, kelompoknya Susi ya. Oke, silahkan kelompok Nyairul, silahkan maju, nanti sampaikan kepada teman-temannya dan alasan apa hukum bacaan itu menjadi idhar, idgham atau menjadi ikhfa. Oke, silahkan kelompok 1 maju, presentasikan. Kalian semua sudah maju, sudah presentasi. Di sini mari kita belajar bersama-sama dari hasil presentasi tadi. Dapat kita lihat di layar monitor kesimpulan apa yang bisa diambil dan mana kira-kira yang masih belum paham. Di sini Bapak Guru akan menyampaikan beberapa yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian garis bawahi dari apa yang disampaikan tadi. Masih ada beberapa yang keliru, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah bacaan nomor 3, yaitu adalah qiyamau wa qu'uda. Baik anak-anak, ini namanya apa? Ini namanya adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Benar, yaitu apabila ada tanwin, kalau di sini adalah fathah tain bertemu dengan huruf wawu. Iya, bagus, sudah paham ya anak-anak ya. Oke, sekarang yang tadi agak kesulitan juga nomor 5. Tadi ada yang keliru menjawab apa? Idhar, oh bukan. Nomor 5 ini apa anak-anak? Yo, siapa yang tahu? Oke, yang nomor 5 ini adalah qalqalah sugro. Bacaannya adalah holaqta. Nah, itu adalah qalqalah sugro. Kenapa? Karena ada huruf qalqalah yang berada di tengah kalimah dan dalam harokat sukun. Kalau yang kubro siapa yang tahu? Nah, apa itu, Rini? Oh ya, kalau kubro, Rini menyampaikan tadi bahwasannya kubro, qalqalah kubro itu adalah apabila ada huruf qalqalah yang berada di akhir kalimah dan diwakafkan. Oke anak-anak, alhamdulillah pinter-pinter semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa. Inilah yang dinamakan anak-anak belajar secara aktif. Mau bekerja sama ini sudah sangat luar biasa. Baik anak-anak, untuk kegiatan besok pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan menguji kalian satu-satu berkaitan dengan membaca Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Di rumah dipelajari. Kalau yang tidak bisa tanya temannya, ya tanya temannya, tanya ibunya atau tanya kakaknya, boleh. Di mana sanksi nilai pertama adalah kelancaran. Jadi kalian kalau baca harus lancar. Yang kedua adalah makhorijul huruf, yaitu adalah makhrajnya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah memahami hukum tajwidnya. Ini penting karena dalam Al-Quran apabila membaca jangan sampai keliru makhorijul hurufnya, hukum tajwidnya, karena itu menjadi syarat tidaknya kita mendapat pahala ketika membaca Al-Quran. Baik anak-anak, kita lanjutkan minggu depan. Semoga pertemuan pada pagi hari ini memberi keberkahan kita semua dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan oleh Bapak. Kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.